Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah kalau lagi tugas, jadi saya ada di pos ronda, pos jaga pos jaga. Jadi apa tuh namanya, tugas jaga dulu ya. Iya. Tanggal 22 debat calon wakil presiden. Termasuk orang yang menunggu juga, menanti, yang punya suatu harapan gue di debat calon presiden itu adanya konfirmasi hasil sita uang koruptor. Berapa sih tahun 2022 atau 2023 yang terus berkembang? Berapa sih hasil sitaan uang koruptor? Oh, komandannya juga bocor, no? Bocor, 200.000 lumayan. Itu doang yang satu gue harapin. Atau bersyukur aja. Yang bisa nyita kan kejaksaan, nyita uang. Mana sama sekali? Apakah nyita uang atau di tempat mana lagi bisa nyita uang koruptor? Jadi mudah-mudahan nanti masalah ekonomi, penyitaan uang koruptor itu berapa, dan prediksi akhir ini udah tahun akhir ya. Iya. prediksi nggak ada kondisi terjadi. Prediksi akhir uang hasil sitaan dari para koruptor itu berapa rupiah. Yang ingin saya tahu itu sih, karena masyarakat biasa, anak biasa pengen tahu. Kalau kemarin saya hanya dapat itu info transparannya uang yang diberikan kepada partai-partai politik untuk kepentingan negara juga. Iya, sekarang saya berharapnya gitu. Iya, berapa sih penyitaan? Penyitaan uang korupsi itu tahun 2023 udah jelas aja. Nggak pernah kedengeran, nggak nangkep kedengeran, sita uang kedengeran. Terus berapa nilainya masuk negara gitu. Jadi, sampai sekarang nih penyitaan uang negara belum saya dengar. Mudah-mudahan nanti di debat calon wakil presiden ada nih bahwa apa ya, hasil penyitaan dari para koruptor sekian teh. Wah, kan enak. Jadi yang udah jelas dikuasai oleh negara, prosesnya udah selesai, dan berapa yang belum dikuasai negara tapi sedang berproses untuk dapat disita buat negara itu. Jadi yang saya dengar, yang saya mau tunggu itu doang. Kira-kira menutupi anggaran nggak ya? Anggaran DKI 80 T tuh.
Iya, iya, mudah-mudahan ketahuan nanti hasilnya diimpor. Ya, menurut Bapak Mahfud MD katanya bila tidak ada koruptor maka warga negara satu orang bisa dapat 20 juta setahun apa sehari, kurang tahu, saya kurang jelas, tapi saya nonton itu. Saya pernah tuh Mahfud MD berkata, Anda bila aja deh, bila tidak ada koruptor tuh warga negara akan dapat sekian juta atau ribu per kepala. Bangga kan sebagai warga negara. Iya, nah sekarang yang jadi ingin tahu, ya berharap bisa tahu ya di debat calon wakil presiden. Berapa itu dapatnya? Soal dipakai apa itu urusan negara, dan mau dipakai apa kan namanya untuk kepentingan negara. Iya, jadi dapat sih setahun. Kedengarannya kan gaya apa tuh honorernya atau gajinya kan gede-gede itu. Nggak mungkin dapat honor gede, gaji gede, penghasilan imut. Iya. Mahfud MD, siapa lagi, Muhaimin keren tuh. Muhaimin pernah bilang tuh untuk kendaraan umum mungkin juga termasuk online baik itu kendaraan 4 atau roda 2 BBM beda dengan rumahan kalau saya itu. Iya, tapi ocehan Muhaimin dalam masalah pencalekan atau pencalonan itu bahwasanya untuk level DPR RI sampai 20 miliar kebesaran itu telah terbantahkan dengan keadaan Mahfud MD. Mahfud MD berkata, baru saya tahu bahwa nyalon jadi calon wakil presiden tidak perlu dana. Dan sewajar dan sepantasnya negara juga harus memberikan dana operasional ya, operasional partai ya. Nah itu satu yang saya ingin tahu di debat wakil presiden itu berapa penyitaan aset negara, penyitaan uang dari para koruptor, yang saya tahu ya. Kedua ada nih, kalau perlu dibahas juga kali ya, sebab menyangkut ekonomi juga, bahwasanya ada transaksi ilegal apa gagal apa gimana tuh ya. Lihat, jadi sesuatu partai mendapat transferan 500 miliar. Yang lagi bikin keselnya lagi itu hati rakyat itu ada katanya bersumber dari apa sih namanya, suatu perusahaan ilegal katanya. Udah 500 miliar. Tentunya dia ngasih uang 500 miliar andai kan bila itu benar-benar terjadi dan ternyata itu adanya. Masalah uang nggak masalah, tapi ilegalnya ini menjadi masalah. Suatu proyek atau suatu lembaga atau sebuah perusahaan tambang ilegal, wah itu menjadi masalah. Itu harus diajar. Kalau gue sih yang gue kejar ilegalnya itu bukan duitnya. Duitnya mah yang buat Indonesia 500 miliar kecil. Kalau terakhir aja orang korupsi aja bisa melebihi dari sekian. Ya lanjut aja. Itu
kedua, perusahaan ilegal itu dia ngasih 500 miliar, pasti minta dilegenkan itu. Pasti maksudnya tahu siapa yang ngasih tahu, lokasinya tahu, itu langsung ditindaknya sama Kapolri itu. Iya, Kapolri sama Panglima rubutin aja udah semua para negara. Yuk kan digaji, yuk kan dapat segala-galanya dari negara. Masa ada perusahaan ilegal gak mampu, buat apa? Iya, ingat tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi 500 miliar yang ditransfer ke partai politik itu nggak ada arti apa-apa. Iya, dalam segi aturan pandangan gue gitu. Jadi yang dikejar bukan 500 miliarnya. Iya, ilegalnya itu yang dikejar. Bahwa di Indonesia ada perusahaan ilegal berupa tambang. Nah, kemana aja aparat? Woi, mana aja lo? Gitu. Ini berita-berita semua bersumber dari acak-acakan. Saya nonton di YouTube apa yang ada, informasi A, informasi B itu. Ya, untuk negara 500 miliar itu kecil. Untuk suatu kampanye pilihan presiden bisa jadi disebut besar. Akan tetapi masalah besar itu dia harus punya peran untuk dapat melegalkan atau membiarkan perusahaan tersebut ilegal gitu. Pak. Ya, ingat. Iya, siapa yang menyebut Indonesia tuh negara kekurangan, pasti disebutnya berlebihan. Iya, berlebihan. Bahkan Mahfud MD saya ingatkan lagi bahwasanya bila tidak ada korupsi, warga negara Indonesia akan dapat uang dan 20 miliar dan 20 ribu dan berapa saya nggak ngerti itu, saya nggak gitu fokus. Yang saya target, yang saya ingin tahu, pertama berapa hasil korupsi yang sudah dikuasai negara dari para koruptor. Ya. Kedua, transferan ilegal sampai 500 miliar yang dikatakan aturan main, tidak demikian banyaknya. Lebih jelas lihat aja peraturan dari KPU. Oh iya, berapa relawan itu kasih uang. Iya. Dan tidak masalah besar kecilnya uang, tapi jelas-jelas dari lembaga atau tambang atau apa namanya ilegal. Berarti hal yang tidak dibenarkan oleh negara tetapi diakui keberadaannya untuk suatu daerah. Daerah kekuasaannya gubernur. Iya. Stop. Dan seperti itu. Siapapun dia harus terbuka ini. Kalau mau debat up to date atau hal-hal yang baru, ya yang tidak pernah beredar di masyarakat umum. Aset negara belum tentu saya ingin tahu negara berapa hasil KPK atau jaksa atau yang berkompeten di masalah penyitaan uang yang diperlukan. Yang tahu paling orang tertentu yang tahu. Nah, di kesempatan debat ini semua rakyat Indonesia melihat, mendengar begitu. Hasil penyitaan dari koruptor sekian T umpamanya. Jadi partai yang mendapat bantuan uang dari
suatu perusahaan atau lembaga yang bersifat ilegal, hari ini saya laporkan untuk Kapolri menindaklanjuti. Dilanjutkan. Iya, enak banget. Perusahaan tambang ilegal, dia ngasih duit 500 miliar di partai atau di calon presiden, nanti dia minta apa? Melanjutkan ke tidak ilegalnya, berarti lu neraka lo maksudnya lo. Iya enggak? Iya, lu berapa ngebunuh lu pun orang-orang yang di sekitarnya. Perusahaan tambang ada yang ilegal, katanya negara besar. Mau jadi negara besar nggak ada yang ilegal, legalkan. Ambil pajaknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Begitu. Iya, ini dari dana 500 miliar dicurikan atau diduga dari perusahaan tambang ilegal. Lah, berarti udah ketahuan dia perusahaan nggak benar. Lah Kapolri pura-pura nggak dengar, ya salah. Tapi ada di dalam Al-Quran tuh ada. Melihat tapi buta, mendengar tapi tuli. Al-Baqarah apa tuh namanya ya? Hati-hati. You presiden harus tahu itu tindakan ilegal. Perusahaan mana aja, tindak, tangkap segera calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden, bicarakan di debat wakil presiden. Bertiga datang lapor ke apa tuh namanya, ke Kapolda, bukan Kapolda, ke Kapolri. Kapolri datang bertiga untuk menindak perusahaan lembaga yang dianggap ilegal, kan dapat transferan itu, ketahuan tuh jejak digital. Apa sih yang nggak tahu? Paling intelijen ya tinggal enter tahu. Iya, jadi harapan gue tuh nanti debat wakil presiden ingin tahu berapa uang yang sudah dikuasai oleh negara dari koruptor yang sedang berjalan berapa. Itu harapan anak bangsa, harapan doang. Nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa, orang saya nggak punya apa-apa. Iya, saya ingin tahu. Emang nggak bisa bertindak, apa sih pada mesinnya ngomong juga cuma di YouTube. Tuh. Kedua, ya, tindak itu perusahaan lembaga apa tambang waktu yang memberi uang 500 miliar. Bukan kalau menurut gue sih berpikirnya bukan duitnya 500 miliar, perusahaannya itu yang harus ditutup. Tangkap itu orang pasti. Gitu. Itu dalam rangka penegakan hukum. Kalau orang-orang nggak tahu ya bingung. Kok nggak tahu? Namanya juga kan ilegal, nggak tahu. Kok dari bukti transfer tahuan dari siapa yang kirim? Emang semut atas nama semut kirim 500 miliar? Nggak mungkin lah. Iya. Nggak bodoh-bodoh amat. Bagusnya gimana? Bagusnya 3 calon wakil presiden tuh melaporkan ke Kapolri. Baru geger tuh. Indonesia siap maju. Kenapa? Calon presidennya melaporkan ada perusahaan ilegal. Seru kan hidup ya? Jadi bingung rakyat nih. Berarti tuh potensi calon-calon wakil presiden luar hebat. Wah, saya takut ntar nggak didukung. Saya takut Allah itu satu. Kalau Allah udah mengizinkan, nggak ada putusan Mahkamah Agung kalah sama keputusan Allah. Iya. Jangan yang kemarin-kemarin diomongin, yang akan besok kamu lakukan. Dan yang sekarang terjadi laporkan secara bersama-sama. Untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Dalam rangka apa? Mensejahterakan rakyat. Rakyatnya siapa? Iya ya, gue rakyat siapa ya? Iya. Rakyat yang mana? Gitu ya. Ngambil gampangnya yang di sekitar. Lihat tingkat kesejahteraan dan penghasilan. Penghasilan rakyat yang ada lambang ilegal sama yang dihasilkan tanah bumi. Ini kalau nggak salah ada gak tuh hasil bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia? Sepertinya ada. Saya bukan ahlinya sih. Saya bukan ahlinya. Saya cuma apa yang gue omongin pada hari ini di saat media gue tuh hidup.
gitu doang, pengen tahu bener gak. Jadi terus ketiganya apa, gue lagi dalam pikir ini secara spontan. Dalam TV gue, TV-nya namanya TV dadakan, TV spontan. Pertama yang gue pengen tahu, negara berapa nilai uang yang diambil oleh negara dari koruptor. Kedua, kenapa masih ada perusahaan ilegal yang jelas-jelas ngasih 500.000 itu tidak ditindak atau tidak, nanti dibicarakan itu di debat. Tuh baru debat keren, orang pada pelangap-pelangap tuh, karena memang hal yang belum terjadi kan terjadi atau baru dilaporkan akan ditindak tuh baru. Benar kalau perkataan itu benar. Saya rela mati demi negara, benar. Tapi saya rela mau melaporkan itu. Itu benar, semuanya harus rela mati untuk negara. Iya. Harus itu, apalagi yang udah nggak ngerasain. Saya aja yang nggak ngerasain uang negara. Kecipretan ya bahasanya. Siap, umpamanya saya suruh jaga. Jangan presiden dah, ketinggian. Jaga bos dah gue, bos dirampok gue ngajar. Iya. Bukan mati hidup dari dia, bukan, emang tugas dan kewajiban. Begitu gue jaga sekolahan nih, umpamanya nih sekolahan ada yang pecah, ketahuan orangnya mau golok, gue lawan. Iya, siapa tahu gue menang. Gue jadi punya jabatan ketua sapam, mantap kan? Kalau gue kalah, musibah, tapi tetap masih dijamin sama sekolahan. Kenapa dijamin? Karena kecelakaan dalam bekerja. Tetap aja tambah naik, derajat naik. Kenapa? Iya, kalau dia berani, dia konsisten tuh. Nah sekarang kita lihat, iya, bahwa KPU terang benderang dikatakan ada uang 500 miliar ke partai apa kek dari perusahaan tambang ilegal atau apa kek yang jelas ilegal. Nah Kapolri dengar nggak tuh? Kalau Kapolri kebetulan lagi tugas lain, nah wakil presiden tuh laporan langsung Kapolri dari KPU, dari debat, langsung laporan bertiga sepakat tangkap itu perusahaan ilegal. Wah gitu, iya, kan keren. Gitu. Ini saya lagi numpang nih ya, lagi numpang. Saya nggak sebut setelah nanti saya menjelekkan satu lembaga. Iya, ini kerjaan cuman apa yang dibicarakan di debat wakil presiden gitu. Bukannya umur, bukan masih muda. Lah kalau umurnya masih muda dia baca 500 buku tentang negara, mau dikata apa lu? Yang tua belum tentu. Itu berarti teori nguasain. Apaan deh? Iya, jadi gue lagi ngoceh nih ceritanya buat besok. Apa? Debat calon wakil presiden. Oh, Tenang naon iya. Si Rama ge tahu Banten dikuasai jeung Golkar, jeung PDI, dengan lainnya. Ada tilu eta kuasa Banten. memilih saha, presiden saha. Siapa? Saya lagi lihat hasil daripada perdebatan. Kira-kira masalah lalu apa masa ke depan dia yang mau bekerja. Bukan, saya lagi mengharapkan debat calon wakil presiden berapa Lontong sayur ya, itu kan? Berapa? Beli sayur. Berapa rupiah yang disita oleh negara dari koruptor. Terus yang sedang berproses itu berapa? Yang saya pengen tahu. Iya, kayak itu yang saya mau tahu. Nah, dan apa tuh namanya? Apa sih namanya tuh? Iya. KPU bukan PT apa tuh, pokoknya ketahuan orang ada yang transfer 500 miliar diduga dari perusahaan ilegal. Nah itu yang ilegal dilegalkan, dikejar itu. Bang, kalau Kapolrinya kebetulan lagi berhalangan atau lagi sibuk atau lagi banyak yang ngurusin, dia kagak dengar, dia kagak baca, umpamanya jangan marah dulu, umpamanya nggak dengar, ya itu calon wakil presiden lapor ke Pak, ada perusahaan
ilegal tambang yang ngasih duit 500 miliar. Tutup itu Pak. Nah itu semua orang pada milih dia. Buru 33-nya kembali hati masing-masing. Ya itu tadi ditanya pilihan siapa? Ntar dulu, milih mah gampang, tinggal coblos. Iya enggak? Apa yang mau dikerjakan ke depan? Kalau ngungkit-ngungkit masa lalu ya nggak rapi-rapi lah. Dari tahun 45 ke 46 ke 2023 habis urusan. 5 tahun berapa lama? Sekejap. Kalau kerja kita, iya. Data baru masuk udah pensiun aja. Iya. Yang ketiga belum dapat gua nih. Apa yang gua harapin dari ketiga? Gua nggak ngarepin poin apa tuh namanya. Sumpah itu lebih tinggi A. Pemenang itu B. Emang sih bukan cari pemenang, cari pemimpin. Ya kan? Bukan cari pemenang, pemenangnya nanti. Iya. Wak, stop lah wak, capek lu wak. Jangan dah. Lu kalau nggak suka di negara Indonesia, benci sama negara Indonesia, please. Iya, janganlah kita ngancurin negara, kita boro-boro bisa ngasih apa-apa negara. Jangan dihancuri, yang diwak-wakan di sisu. Taruh lu dapat duit 1 juta, 200 juta untuk operasi A. Berapa tahun sih kuat lu? Itu duit? Duit haram tuh enggak ya? Nggak tahu dah tuh status uangnya. Suruh mendukung AB, berapa duit lu dapat? Status aja gua masih bingung, abu-abu kali ya. Itu duit, status duit. Kenapa yang lu dapat setelah lu kenal? Lu evaluasi, yang suka mendukung. Evaluasi diri. Gua dulu tahun kemarin, pemilihan kemarin gua berdiri A. Sampai setelah itu dia umpama pejabat. Gimana? Ada silaturahimnya? Ada kemajuan buat keluarga lu? Belum tentu. Iya. Janganlah kita fair lah. Iya. Apakah mungkin di Indonesia mencari dukungan tanpa uang, mencari tanpa uang? Bisa aja. Iya. Kalau negara itu mencoret yang ketahuan uang dengan bukti minimal 3 orang yang terima uang, namanya coret ke caleg. Baru tuh bisa. Iya, dari 100 orang tinggal 2 orang, mati dah tuh. Ulang, pemilu ulang. Iya. Kemarin saya baru dengar tuh bahwa Prabowo berbicara masalah korupsi, tetapi calegnya ada 2 orang mantan koruptor. Prabowo jawab, saya coret, kata Prabowo. Saya coret. Ternyata tidak. Udah dicoret. Kalau saya sih itulah. Cuman yang poin ketiga nih apa? Gue baru dapat 2. Yang ketiga, iya, hoak. Jadi kalau bisa ya, warga negara yang pinter IT, yang pinter main dunia maya, cobalah kita sadar diri, berhentilah dari hoak. Emang malam enak mah. Sayangilah negara kita. Kalau cuaca dingin Ya, sayangi. Siapa lagi yang menyayangi? Padat juga. Jangan berpikir menguasai negara, tapi kita memiliki negara, itu yang penting. Coba kalau kita nggak memiliki negara, berpindah-pindah. Iya. Boriko barusan. Iya. Kadang-kadang begitu ngomong. Nih sekarang nih ya, gue mau petugas nih, mungkin dia nggak berani tampil muka. Gue tanya secara fair, gue nggak doktrin nih orang 2. Iya, gue tanya fair untuk sementara, bukan berarti gue mendukung ya. Ente siapa presidennya? Sekarang Ya hari ini, bukan nanti. Hari ini siapa calonnya? Bukan, calon presidennya. Oh, calon. Untuk hari ini, jam ini. Jam besok terserah. Masih ini saya Siapa? Jangan takut, lu bayar pajak. gubernur. Enggak. Siapa calon presiden? Iya, gubernur DKI. Siapa? Anies. Anies. Anies apa? Anies
Anies Baswedan. Ya, tuh Anies dapat dukungan dari security. Dia tahu kagak, dia ikhlas, dia ngomong spontan, ngomong. Tapi mudah-mudahan nanti Aniesnya juga tahu kan dia. Caranya bagaimana? Perekrutan, apalagi namanya outsourcing. Stop, pegawai, security, 20 tahun pensiun udah selesai. Iya, tetap, pegawai tetap. Iya, nyari duit Indonesia masa sementara. Emang sementara nggak ada batas? Ada. Batasnya di perjanjian. Dia bilang sementara nggak ada batasnya. Ada, harusnya di perjanjian. Perjanjian siapa orang yang bekerja sudah 80 tahun jadi security, mohon maklum udah tidak dapat bekerja gitu. Iya, jam 40 pengurangan. Cicilan, takut ngasih pensiun. Iya, nih itu tadi yang pertama tuh. Anies tuh. Dia milih Anies bukan karena di lobi, karena spontan. Nah, ini yang pertama tuh, yang kedua, lo pilih siapa? Amin dong. Dia Amin itu. Amin itu sama ya, dia juga ya? Iya. Yo, dia juga. Sementara Amin dulu. Iya. Jadi, dua-duanya tuh tanpa di lobi, enggak, gua nggak lobi. Ini dua orang Amin. 2 poin, kurang kalah 2 poin tetap kalah, lu menang 2 poin. Itu Muhaimin ada bilang untuk kendaraan umum dulu pernah ngomong pas waktu BBM naik, kendaraan umum mohon diturunkan seperti online, ojek, taksi, itu ada BBM gitu kan, karena kita nggak susah-susah amat, gitu. Itu Muhaimin. Itu kedua tuh yang dia ngomong apa tuh ya, untuk duduk di DPR RI membutuhkan 20 miliar, itu dibilang terlalu tinggi. Nah, tapi saya dengar dari Mahfud MD, saya jadi wakil presiden nggak dipinta duit. Oh enggak. Nah jadi keuruk berarti ya, omongan keuruk. Iya, ini kita yang kemarin dia, yang baru-baru ini dia ngomong, itu udah keuruk gitu. Jadi yang ini calon nomor satu ya mudah-mudahan dengan keikhlasan, tetapi kalau memang kalah kita jangan iya karena memang pada saat ini, waktu ini, jam ini, hari, tanggal 19 Desember 2023 pada jam 23 jam 1. Oh iya. 2023 ya? Ya, di BSD ini udah dapat 2 suara. Orangnya bertiga. Iya. Yang bertiga, yang satu belum. Saya belum menentukan, jujur aja saya belum menentukan. Gitu. Jadi harapannya apa lo kalau Amin juara, Amin terpilih menjadi presiden, harapannya apa? Naik gaji atau dijadikan pegawai tetap? Dua-duanya. Tuh. Tetap, ya nggak mau tetap ya naik pastinya. Iya, Gaji. tuh. Tapi tetap security juga. Iya, dia nggak banyak. Dia cuma mau jadi pegawai tetap. Iya, nggak dikontrak. Masa di negara sendiri ngontrak? Bingung aja sih. Lu apa harapannya? Ya, begitulah sama. Hah? Satu, ingin aman damai aja Indonesia. 2. Satu, yang kedua ya kesejahteraan karyawan lebih diutamakan lah. 3. Ya, ya apa ya? Terus sampai 10 kalau ingat. Ya istilahnya bukan pencitraan aja jadi presiden, siap bekerja aja. Tapi saya yakin. Nah, tuh. Dia udah menyatakan dia yakin nomor 1 akan menang. Tapi yang diharapkan itu 1, selalu bekerja, jangan gimmick, jangan pencitraan, kerja ya kerja. Itu. Terus peningkatan kesejahteraan dari kerja kontrak menjadi kerja tetap. Iya. Gitu. Nggak mungkin negara bangkrut. Perusahaan bangkrut kagak mungkin kalau menetapkan.
Terus yang tadi yang pertama ya udah kesejahteraan, jadi pegawai tetap, jangan kebanyakan pencitraan, tunjukkan hasil. Udah bubar belum sih? Udah bubar belum? Bang, kalau abang apa bang? Udah bubar. Hari ini jam ini milih siapa? Calon presiden. Belum mikirin Pak. Udah bubar. Udah ya, iya benar. Berhubung acaranya sudah selesai dan itu emang yang saya nantikan, saya pisah dulu dan saya pesan para hoak atau kasih pemberitaan bohong jangan, ya kasih pendidikan. Kalau you merasa punya kelebihan, kasih sekolah gratis. Marsan dapat apa, Andri? Tentang IT, tentang apa, kasih gratis kan kita aman. Itu aja ya. Ya Pak, mantap. Iya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.